pada waktu itu saya punya usaha, sedang mengalami kesulitan. Bagaimana cara memecahkan masalah di usaha saya itu bingung, nggak ada. Malah defisit saya makan numpang mertua waktu itu. Buset. Iya. Garut sendiri berapa persen? Masih 2%-an. UMKM Garut itu mindsetnya masih pedagang gitu, bukan bisnis gitu. Ini TDA sendiri disupport pemerintah? Enggak. Nggak mau kolaborasi atau memang kita sudah mandiri ini? Untuk UMKM gitu ya, diarahkan dulu gitu, jangan langsung di-cut, ujug-ujug datang tagihan pajak gitu. Kemarin ada member TDA didatangin polisi, ditanyain izin SNI-nya. Dia biasa dimintain ini. Kita ngerasa bahwa ya ribet kan katanya gitu. Jadi kerja sama-sama pemerintah ribet ya? Iya kan, kita kemarin mau izin bazar aja H-1. Kalau Garut sendiri, kebanyakan masuk di level mana itu? Bawah sama menengah. Oh, berarti Garut udah lepas dari kabupaten tertinggal dong? Saatnya obrolan, ngobrol bareng Bolan. Morning Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam TDA. warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ternyata kita satu kumpulan. Satu kumpulan. Jadi kalau di Garut itu jadi disambung-sambung. Sambung-sambung, Oh, ada. nyambung. Garut itu tidak selebar daun Dan kelor. Tapi TDA ini bergerak di mana sih? TDA ini komunitas pengusaha terbesar di Indonesia, bisa ngeklaim. Oke. Ada 62 ribuan member di 117 daerah, dari mulai Aceh sampai Papua ada. Oke. Dan di 5 negara luar negeri, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Jadi bener nih kayak inget. Saya pikir tadi TDA itu tangan di Tangan di atas atas. kan, tangan di atas. Berarti saya pikir itu sosial, Sosial. untuk sosial, untuk ya bantuan-bantuan Ya. kemanusiaan gitu. Ya. Tapi ternyata TDA ini adalah anak-anak bisnis, anak-anak entrepreneur. Oke. Zaman dulu emang persepsinya kalau ngomongin TDA itu tangan di atas sosial gitu. Makanya di periode sekarang itu kita negasin bahwa TDA itu komunitas pengusaha, tapi yang punya value-nya tangan di atas, filosofinya di atas. Oke. Di atas ini bukan hanya ngasih materi, bukan hanya ngasih materi, tapi ngasih ilmu dan lain sebagainya. Iya. Yang saya rasain kalau masuk ke komunitas ini, salah satunya itu silaturahmi. Kalau mau nanya-nanya apapun dibuka gitu, ilmunya nggak disemput-semputin gitu. Salah satunya gitu. Nah, nyamannya situ. Jadi Ngobrol. maksudnya ilmu untuk berbisnis, berdagang. Ya, berdagang itu dia itu. Oke. Nah, di situnya. Nabi Muhammad juga berdagang. Betul, berdagang. Berniaga. Berniaga. Oke. Sementara brother sendiri masuk ke TDA berapa tahun? Udah lama? Udah lama, saya sekitar 5 tahunan aja, Pak. Pertama saya masuk itu gini, pada waktu itu saya punya usaha, sedang mengalami kesulitan kan gitu. Bingung mau nyari ilmu itu pada zaman saya dulu ya. Mencari ilmu untuk bagaimana cara memecahkan masalah di usaha saya itu bingung, nggak ada gitu. Di Garut pada saat itu susah. Oke. Gitu. Nah, ketemulah pada saat itu lagi ngobrol-ngobrol di dalam satu apa namanya, Majelis? event ya, Event? iya event gitu. Oke. Majelis, ada satu orang yang mengusulkan untuk bergabung dengan TDA ini. Kemudian saya gabung, waktu itu saya ikut camp di Bandung. Nah, kemudian kenalah sama teman-teman yang lain di Oke. Nah, baru disitulah kemudian kita mengalami banyak mendapatkan banyak manfaat lah. Jadi sharing-sharing terus untuk mendapatkan bagaimana membangun bisnis, terus bagaimana kita bisa berkembang bareng dan sebagainya. Iya. Dan ini di Indonesia sudah tersebar kan Sudah tadi tersebar, bilangnya. iya. Nah, ke Garut sendiri tahun berapa itu? Garut itu sekitar asalnya 2012. Terus tutup, reborn lagi 2014. Ada lagi yang ini. Kalau saya masuk di 2015. Iya. Masuknya lumayan agak senior juga gitu kali ini. Dari sini alhamdulillah semakin kesini semakin berkembang. Sama kayak Kang Alek, saya mulai bisnis dari 2007, otodidak, karena basicnya yang tadi matematika ke bisnis. Iya. Nyambung ya kan, kalau orang matematika itu Nyambung, gitu tapi ilmunya kurang ini. Dihantam kanan kiri. Kalau dulu nyari-nyari mentor yang ini kan susah. Iya. Di Garut itu gimana sih? Alhamdulillah ketemu sama komunitas ini. Oke. Oh, jadi mungkin komunitas ini dia juga ada mentor-mentor Ada khusus. mentor-mentor khususnya. Khusus internal atau keluar? Internal kayaknya. Oh, jadi khusus ke teman-temannya. Teman ya. Kenapa nggak disebar ke yang lain? Jadi gini, kalau di Garut aja ya,
Jadi ada beberapa acara di tiap ininya. Ada yang untuk internal, Ya. ada yang untuk luar. Ya. Yang internal contohnya ini kelompok Mandarin Bisnis Oke. namanya. Jadi di kelompok ini kita belajar ke satu mentor. Mentornya itu ditingkatkan by omset, by pengalaman. Dia sudah ngelewatin ini atau enggak. Biasanya dari 300 juta, dari 0 sampai 300 sampai 2,5 M, 2,5 M sampai 5, Ya. 5 ke atas, itu ada mentor-mentornya. Diiniin. Jadi berjenjang gitu. Kita masuk pas yang mana gitu. Karena tiap fase itu pasti beda masalah sama ininya gitu. Oke. Yang dirasakan brother itu pada saat ada masalah itu di level mana tuh? Saya masih kena saya loh. Saya di level mana ya? Oke. Apa level Saya pada waktu itu masih di level 0 sampai 300 juta gitu. Oke. Jadi masih bingung tentang bagaimana, malah defisit saya mah gitu. Minus gitu. Makan numpang mertua waktu itu. Buset. Iya. Oke. Jadi bisnis jualan kok nggak berkembang dan sebagainya gitu. Kemudian ketemu teman-teman lain, terus ya kita ngobrol problemnya apa. Mereka kan sudah melewati fase-fase di mana mereka mengalami fase-fase penjualan yang kesulitan dan sebagainya. Oke. Cash flow yang bermasalah dan sebagainya. Kita belajar dari situ. Terus ketika kita belajar dengan orang yang lebih tinggi gitu, maksudnya lebih levelnya di atas kita gitu, kita juga ikut termotivasi kan gitu. Oke. Terus bisa membayangkan langkah-langkah selanjutnya dan sebagainya. Kalau kita belajar sendiri, ini gimana caranya, bingung gitu. Tapi ketika kita belajar bareng gitu, akhirnya ketemulah. Ya. Dan itu berarti langsung praktek ya? Ya langsung praktek. Langsung praktek. Karena gini loh. Ada orang yang memang dia pinter ngomongin entrepreneur gitu ya. Wah, ini bisnisnya harus gini, kamu itu harus gitu. Tapi pas dilihat dia dagang juga enggak. Jadi pinter ngomong gitu. Teoritis ya. Teoritis. Nah, kalau di TDA ini teorinya dapat, terus prakteknya juga saling dorong gitu ya, saling isi gitu kan. Ya. Di TDA ini di Garut itu berapa anggota tuh? Anggotanya 240-an lah kurang lebih. Oke. Di Garut. Terus berkembang mungkin nanti kemarin ada acara PW, itu PW salah satunya yang internal. Posisi Wena. Eksternal. Pesta wirausaha. Pesta wirausaha. Terus kadang siap. open buat yang lain teh kadang kita ngadain workshop series. Oke. Kelas teknis gitu. Iya. Kelas teknis ini terbuka untuk umum, member mangga, yang ini juga mangga gitu. Oke, dengan adanya TDA Garut nih, Ya. mungkin mendorong juga perekonomian di Garut. Iya, pernah 2000 di Kamojang itu kapan ya? 2022 ya. Iya, Kita ngadain catering ya. pelatihan untuk karyawan yang datang hampir berapaan? Kalau Kamojang itu ya BUMN dong. Bukan di apa? Kita sewa tempat. Sewa tempat di daerah Kamojangnya hampir berapa ya? 400-an orang yang Jadi hadir. kita mengundang semua anggota TDA TDA beserta ada dengan karyawannya. Dengan karyawan. Untuk apa ya? Gathering lah. Iya, catering gitu. Jadi lebih mendekatkan antar anggota lain sebagainya, mereka saling kenal, dan itu banyak yang dapat jodoh juga di situ. Oke. Sambil binder sambil jodoh. Itu paling Adminnya, penting. tapi adminnya. Oke. Brother kok. Nah, ini menarik juga ya. Jadi TDA ini dia bergerak di mungkin lebih ke keilmuannya gitu ya. Iya, betul. Ada beberapa level tadi. Kalau sekarang udah mulai dirapikan. Jadi ada level foundation. Level foundation ini yang untuk yang di bawah 300 juta ke bawah. Terus kita juga sudah ada LMS-nya. Jadi ada aplikasi TDA Paspor di Play Store. Kalau mau masuk tinggal ngisi sana. Kita sudah pre-akses materi foundation, ilmu tentang bisnis, tentang dasar itu tentang udah free dasar ya. udah ada. Dari situ ada yang level grow yang 2,5 ke sana, 2,5 miliar ya sampai 5 M. Ini biasanya ada GWS Grow Workshop Series. Kalau di daerah mah cuman yang foundation aja. Yang GWS ada yang wilayah yang ngurusin tadi Kang Fahad mungkin yang provinsi ya. Ada ya provinsi. Gitu. Terus ada yang korporat. Kita itu dari mulai mikroba gitu sampai yang IPO ada. Udah ada 3 yang member yang IPO. Ya, jadi yang terbuka publik kan? Publik ya. Jadi kalau mau naik kelas kan narasi kita di 8.0 ini to the next level yang omsetnya 300 naik.
ke yang 2M5M, yang 2M5M naik lagi ke yang ini. Kalau Garut sendiri, nih kan brother bisa lihat tuh teman-teman yang pengusaha, ya kan, yang entrepreneur, itu kebanyakan masuk di level mana itu? Bawah sama menengah, yang atas ada. Bawah menengah, tapi yang atas ada hanya beberapa. Lumayan. Oh berarti Garut udah lepas dari kabupaten tertinggal dong? Menurut brother? Belum juga sih, masih belum juga. Konteksnya kan berapa persen sih dari pengusaha di Garut itu dari keseluruhan wilayah. Kalau dibilang berapa persen dari Garut, Garut sendiri berapa persen pengusaha, entrepreneur? Kemarin kata Pak Yadi masih 2%-an. 2%-an? Dari dinas koperasi. Dinas koperasinya masih 2%. Kan kalau mau bagus kan 4%-an. Oh jadi brother masuk di situ mungkin juga kontribusi buat pemerintah ya, salah satunya di situ ya. Apa sih yang sinergi dengan pemerintah yang pernah dilakukan si TDA ini apa? Yang baru-baru kemarin kita kerjasama sama pemerintah daerah ngadain Pesta Wirausaha Garut. PW itu kan? PW itu kita gandeng Wira Hebat yang dari Pemda Garut gitu intinya. Itu salah satunya gitu. Yang lainnya mungkin pernah ngadain perizinan NIB dan lain sebagainya, kita kolab sama dinas karena konsep TDA itu pentahelix, kita kerjasama sama siapa beberapa instansi dan lain-lain, akademisi, terus pemerintah dan sebagainya kayak gitu. Kayaknya. Sorry, capaian untuk TDA sendiri apa sih? Karena gini ya. Maaf. Kalau semua pengen pengusaha, jadi semua pengen jadi bos gitulah ya. Nah, untuk yang cari karyawan gimana? Semua buat gimana? TDA sendiri pencapaiannya apa itu? Kalau di Garut sendiri ya, pengen menumbuhkan itu semangat kewirausahaan mungkin. Karena kemarin kata Dinas Koperasi dan UMKM masih 2%-an, targetnya itu 4%. Kita juga mendorong kayak gitu. Di TDA itu yang masih belum pengusaha juga masih boleh ikutan, terus sambil nyambi, ada member yang nyambi PNS dan masih jadi pengusaha gitu ini. PNS dan jadi pengusaha. Ada yang gitu. Terus ya untuk menumbuhkan perusahaan sama untuk ningkatin levelnya. Kan kalau ningkatin levelnya berarti karyawan bakalan nambah, bahan baku dan lain sebagainya nambah. Terus mungkin bisa naikin ekonomi daerah Garut gitu itunya. Brother sendiri nih, entrepreneur sendiri, dampaknya buat pribadi nih, yang dirasakan nih kan. Oh ini ternyata dampaknya besar buat kita sendiri. Apa tuh? Yang jelas kemandirian ya, gitu. Kemandirian. Ya, di TDA sendiri ya, boleh dibilang saya pernah beberapa ngobrol lah, ketemu dari apa istilahnya, grup ya, atau komunitas-komunitas lain lah gitu, yang ngomongin masalah UMKM. Karena TDA sendiri kan bergeraknya di UMKM kan, lebih fokusnya di sana kan. Jadi memang bergerak teman-teman TDA itu orangnya lebih terbuka gitu. Terus yang kedua, dia lebih mandiri. Tidak pernah berharap untuk menerima bantuan. Maksudnya tangan di bawah, karena kita kan tangan di atas. Oh, berarti kalau bank ngasih bunga kredit rencana mau diterima nggak? Ya itu kan kalau itu tergantung. Beda itu ya. Kan ada beberapa teman-teman yang akan menolak, ada beberapa teman-teman yang akan menerima. Kan konsep ini perbedaannya bukan di bisnis ya, tapi filosofi, keyakinan dan sebagainya lagi. Jadi teman-teman TDA banyak sih yang menolak untuk berhutang dan sebagainya, karena konsep hutang itu kan bayarnya pasti, tapi konsep usaha itu kan keuntungan pendapatan belum tentu pasti. Cicilan udah tanggal sekian, gitu. Belum tentu laku kan. Gitu. Nah, yang pertama itu kemandirian. Itu tadi yang saya bilang bahwa teman-teman di TDA Garut, teman-teman di UMKM Garut itu mindsetnya masih pedagang gitu. Bukan bisnis gitu. Sorry, kalau entrepreneur dengan pedagang beda emang? Beda, jelas beda. Oh, gitu. Apa? Coba. Yang pertama, pedagang itu kan dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri kan gitu. Biaya-biayanya juga nggak dihitung secara benar kan. Kalau bisnis itu kan dari prosesnya juga harus benar, dari proses produksi, keuangan, terus manajemen sumber dayanya, terus marketingnya dan sebagainya itu kan dibahas semua. Kalau dagang kan, kalau dagang kan cuman ya aku beli di pasar, aku jual,
dapat untung. Dapat Padahal untung itu beres. nah, untung Oke. dan profit itu kan beda ya. Iya, Gitu. iya, benar. Karena untung itu kan cuman margin antara harga jual dan harga beli gitu. Tidak dikurangi biaya-biaya yang banyak gitu. Padahal kalau dalam bisnis kan perhitungan perhitungan dan sebagainya itu kan Produksi. gitu. Nah, itu baru namanya Iya. profit. Iya, iya. Nah, itu yang selama ini masih banyak di Garut sendiri. Garut sendiri. Jadi memang masih pola berdagang. Nah, saya di Teda ini saya belajar banyak untuk itu, bagaimana membenahi bisnis. Apa sih sebetulnya bisnis? Sehingga bisnis itu nanti bisa kita nggak sakit juga masih bisa jalan tanpa kitanya gitu. Kalau dagang kan kalau kita nggak udah berjalan. iya gitu. Kalau dagang kan kalau kita nggak jualan kita nggak dapat Jajan. uang kan gitu. Iya. Gitu. Saya banyak belajar di situ. Kemandirian. Mandirian terus mindset Mindset. Bisnis. berwisata dan sebagainya gitu. Oke. Dua itu ya yang Iya. paling penting. Oke, brother, untuk pengembangan TDA sendiri ya. Apa nih, ke internal atau ke masyarakat? Oke, kalau sekarang ini kita ajak ke masyarakat itu sebanyak-banyaknya datang ke TDA. Kemarin juga adanya pesta wirausaha itu karena untuk ngajak yang belum tahu jadi tahu tentang TDA, yang tahu mau terjun di TDA gitu. Kalau sekarang ini, karena dulu saya juga sama masuk ke TDA itu karena ada pesta wirausaha, karena salah satu kegiatan eksternal gitu untuk Oke. narik yang umum bisa masuk ke TDA gitu. Iya, iya. Dan itu mungkin tumbuh-tumbuh Bibit baru. Bibit baru ya. Dilihat emang lumayan pas kesini banyak yang mentor itu di kita sudah ada 16 orangan. Oke. Yang bisa ngajarin yang sudah proven gitu ya, bukan hanya cuma omongannya aja, tapi udah terbukti. Oh, dianya jalan, kita duplikasi ke yang lain gitu ya. Biar kan buruh yang terbaik itu pengalaman orang lain gitu. Kalau orang lain ngikut jangan nggak usah ngikutin gitu. Kalau kita sendiri mah ya repot gitu. Iya. Gitu itunya. Kita sendiri tapi bisa panjang. Bisa panjang ya. saya Panjang. Nah, terus kemarin juga Pak Pres juga nekanin tentang mindset jadi korporat. Nah, tadi kan kalau pedagang sama pengusaha bedanya, kalau pedagang itu tergantung ke owner. Oke. Kalau pengusaha itu kita buat sistem. Nggak ada owner juga masih jalan. Oke. Makanya nanti kalau korporat itu kita juga udah meninggal, karena kan kalau diturunin ke anak itu kan kadang nggak semuanya mau nerusin gitu. Iya, Tapi kalau dibuat korporat, orang profesional yang nerusin Iya, gitunya. Jadi dibuat sistem seperti itu kayaknya. Salah satunya mudah-mudahan di Garut sudah ada sih yang calon jadi udah korporat. Oh gitu. Yang cuangki kereta gitu. Ini, Oh, itu udah mulai korporat? Udah mulai korporat. Kesana, Iya, iya. kan, ya, Yang kesana. dibilang IPO tadi kan. IPO mah belum. Enggak. IPO mah yang Pak Pres IDEA Indonesia ini sekolah tentang SDM untuk perhotelan. Dia bukan ke IPO-nya Kang Bolang ya, tapi bagaimana mengelolanya seperti korporasi. Oh, oke. Jadi mengelola bisnis itu seperti korporasi, bukan ke tujuannya bukan ke IPO-nya, tapi mengelola bisnis itu secara seperti korporasi besar. Gitu, Nah, kalau seandainya sekarang kita nih yang lagi belajar, yang sedang bukan terpuruk atau ya apa ya, kan kita naik turun Iya, pasti. bisa gitu, ada di bawah, di atas gitu kan. Kalau di tengah-tengah lagi bingung kan gitu. Nah, ini untuk level-level seperti itu ada biaya. Untuk yang paling simpel sih kan salah satu dari TDA itu silaturahmi, sowan aja main silaturahmi, Oke. konsul jadi gratis kayak ininya, nggak ada ya. Konsul gratis? Konsul gratis. Oh, jadi kalau ngobrol gratis masuk bayar? Enggak. Oh, enggak. Gabung TDA itu gratis. Gratis itunya. Oh, gabungnya gratis. Cukup download aplikasi paspor TDA di Play Store, kemudian isi semua data diri dan sebagainya, Yes. maka itu udah tergabung. Gitu. Udah tergabung. Iya, nanti kan ada di situ ada tertera HP admin TDA, sehingga kita akan masuk ke Nah, terus itu WA-nya. untuk masuk level-level gitu untuk mempelajari lebih lanjut. Salah satunya KMB. Ya, Lihat. ada di KMB. Dari KMB. Jadi teman-teman kan nanti kita dari grup itu kan kita akan ngobrol-ngobrol. Terus Ya. teman-teman mau belajar ke siapa gitu. Tinggal cari aja mentornya. Ketika Oh, kita, oke. ketika kita menggunakan kalimat sakti anggota TDA, mereka pasti akan welcome gitu. Siap. Iya, iya. Oh, ini bagus nih, ini udah berhasil nih gitu ya. Iya. Ya, maksudnya menurut kita Betul, berhasil nih. betul. Dan itu tercatat di level sekian. Iya. betul. Oke lah. Kita Terus salah satunya mungkin gabung. Kak Bolang ada workshop yang khusus tentang ini. Hah? Tentang yang naik level itu ada GWS, Iya. Grow Workshop Series. Iya. Nah, itu lumayan berbayar, tapi bayarnya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Garut sendiri biasanya kita cuman untuk ganti makan aja. Wah, Iya, bayarnya itu biasanya. semurah gitu tuh ya. Iya, asal Oke, maunya. Terus itu juga kan
buat ganti itu aja, makan aja Sewa gitu. tempat lah intinya Sewa kan, tempat. Ini TDA sendiri disupport pemerintah dong? Enggak, kita mandiri. Makanya itu kemandirian. Kemandirian. Kemarin ngadain PW. Harusnya yang tugas pemerintah dong kayak gini. Tapi kayaknya nggak mau kolaborasi apa memang nggak mau kolaborasi atau memang kita sudah mandiri nih? Kalau nggak mau dibilang nggak mau kolaborasi, kita kolaborasi juga karena butuh pemerintah juga untuk misalkan untuk perizinan dan lain sebagainya kan kita juga bisa aksesnya haki dan lain sebagainya gitu. Cuman karena mindset kita tangan di atas gitu ya. Kalau ada acara ada apapun ya kita yang ngeluarin sendiri gitu. Bukan kadang ada yang UMKM yang mindsetnya nunggu amplop dulu atau kalau di TDA enggak kayak gitu kayak ini. Tapi dengan dinas koperasi, dengan apa lagi tuh bergabungnya kita? Indag ya. Dinas koperasi, Indag apa lagi? Dinas tenaga kerja? Ada beberapa yang ada beberapa itu ya. Ini. Itu kontribusinya sudah ada. Ya maksudnya kolaborasi mereka. Intervensinya maksudnya? Belum kemarin aja paling juga pas WW yang ngebantuin kita. Cuma dalam konteks seremonial. Tapi kalau seandainya nanti ada event terbuka untuk terbuka. Kita selalu sangat terbuka. Karena dengan pemerintah ya. Iya. Tagline salah satu kita kan juga kolaborasi. Oke. Tapi harapan apa sih yang ya ada di benak kita kalau saya nih ya? Ini sebenarnya yang PR itu adalah si Indag nih, si koperasi nih, si dinas tenaga kerja nih. Tapi apa nih pekerjaannya? Apa nih gerakan mereka itu? Apa tuh harapannya? Maksudnya ya kita bisa cantolkan itu. Salah satunya mungkin kalau untuk UMKM gitu ya, diarahkan dulu gitu, jangan langsung di-cut. Kadang ada beberapa yang ujug-ujug datang tagihan pajak gitu. Padahal sosialisasinya belum, belum. Atau kemarin ada member TDA didatengin polisi. Karena jualan baju untuk newborn, baju untuk bayi, untuk baby born, baby born untuk foto bayi gitu, foto bayi yang dipoto gitu, pakai baju. Didatengin polisi, ditanyain izin SNI-nya. Lah kenapa sama polisi? Ini biasanya kalau untuk baju-baju yang bayi, terus makanan untuk olahan bayi, terus yang daging dan lain sebagainya kan harus BPOM dan ada SNI. Kenanya di pasaran sana. Makanya langsung dipanggil ke Polres itu ya. Oh, dipanggil ke Polres ya? Teman kita itu? Iya, teman. Terus selanjutnya gimana? Ya biasa dimintain ini. Kasarnya kayak gitu. Karena kan UMKM mah harus diarahin dulu, harus ini, nggak usah langsung dihantem ini gitu. Kemarin juga kena kasus teman kita di Kalimantan Barat ya, yang Mama Banjar itu, toko Mama Banjar. Jadi itu toko yang ngejualin oleh-oleh khas Banjar. Pas dicek sama polisi ada ikan asin yang nggak ada PRT-nya, nggak ada masa kadaluarsanya. Itu ditangkap sampai ke polisi itunya, di penjara. Aparat datang. Aparat datang, dicek, kontrol. Dicek. Iya, kontrol. Ternyata ada yang nggak ada itunya, nggak ada izinnya, langsung ditangkap langsung gitu ditangkap di penjara. Harusnya seperti apa? Ya harus dikasih tahu dulu, edukasi dulu ya, kayak sosialisasi. Jangan kayak gitu lah. Langsung ini. Tapi ada nggak teman-teman kita yang ya mungkin sudah dibawa terus diproses? TDA sendiri ikut ngeberesin? Ngebantuin kemarin yang mau Banjar, alhamdulillah sampai Pak Menteri juga ke sana. Ini Pak Menteri UMKM juga, karena alhamdulillah punya link juga ke Pak ini. Terus kita juga presiden ke-6 itu lawyer pengacara gitu. Iya. Presiden TDA ya. Presiden TDA gitu. Dan sebenarnya TDA ini adalah orang-orang sangat berpotensi gitu. Iya. Dan kenapa nggak diekspos gitu kan? Tiap tahun kita ngadain namanya untuk Sawop ya, Pesta Wirausaha. Next Juni 2026 ini targetnya 20.000 UMKM hadir di JICC. JICC itu salah satunya buat ini. Dan ini udah lumayan cukup panjang Pesta Wirausaha ini. Dari 2015-an sudah ada Pesta Wirausaha gitu. Iya. Dan balik lagi ke harapan tadi nih, Brother. Ini untuk ke pemerintah nih dari Brother sendiri gimana? Ya, saya berharap sih pemerintah sebagai partner sehingga memberikan ruang-ruang yang lebih banyak lah buat ada teman-teman komunitas-komunitas lain sebagainya gitu, sehingga tidak mengelompokkan lah gitu. Karena kan pemerintah kan seharusnya sebagai proksi utama ya, sehingga semua komunitas itu bisa bersinergi untuk memajukan Garut atau ekonomi Garut secara menyeluruh kan gitu. Emang Brother sendiri merasakan ya pemerintah itu mengelompokkan gitu? Ya mungkin kekurangan kami dulu mungkin ya, karena kemarin kan sebetulnya kita
bersinergi dengan pemerintah itu kan salah satunya pengen bekerja sama dan sebagainya. Karena selama ini kan karena sifat kemandiriannya itu, TDA itu nggak pernah mencoba untuk mendekatkan diri kepada pemerintah karena kita ngerasa bahwa ya ribet kan katanya gitu. Jadi kerja sama pemerintah ribet ya. Iya kan gitu. Kita mau minjem tempat dan sebagainya harus nunggu izin bupati yang sibuk dan sebagainya. Kita kemarin mau izin bazar aja H-1. Oke, nah inilah mudah-mudahan pemerintah bisa terbuka lah ya sama kita ya. Gitu. Bantuannya bukan berarti hanya berikan bantuan uang saja, tapi supportnya ya perizinan dipercepat, ada fasilitas bisa gitu. digunakan untuk teman-teman UMKM. Modal yang nggak usah dibalikin gitu ya. Dibalikin. Tapi kan TDA mah udah oke lah ya. Brother kok mudah-mudahan ya dengan obrolan ini teman-teman kita yang di luar sana, ini pasti kalau udah ngedengerin, oh iya ya, kenapa kita tidak ngobrol sama anak-anak TDA gitu. Dan saya pun hari ini kayaknya saya harus gabung deh hari ini. Saya akan buka-buka tuh si TDA itu karena memang saya denger-denger ya baru ya dikit-dikit lah. Wah, ini dampaknya memang ini kayaknya langkahnya melangkahi pemerintah loh ya untuk percepatan pembangunannya kayaknya TDA langkahnya udah di depan gitu. Tapi mungkin pemerintah juga udah menyiapkan langkah-langkah yang untuk pembangunan SDM ekonomi dan lain-lain. Ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi itu ya kan. Oke. Dan ini obrolannya mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Bu Wakil, ini bisa kayaknya di pemerintahan. Nih kita gabung aja nih, kita panggil gitu ya, dan kita kolaborasi bikin event gitu. Betul. Event apa kalau seandainya kita ada kolaborasi dengan pemerintah? Apa selain posisi WNA tadi PW? Kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Kang Gajar, kita mau bawa GWS Grow Workshop Series di Garut. Oke. Jadi untuk yang omsetnya udah 2,5 M ke sana kan kadang nyari mentornya susah, harus jalan gimana dulu gitu. Kalau dengan ini pertanyaan udah dingin. Kenapa? Karena yang isi Papres itu sudah ngejalanin dari mulai level bawah sampai level korporat itu udah dijalanin, udah proven gitu ini. Di beberapa daerah sudah diadain. Mudah-mudahan nanti di Garut juga ini gitu. Kalau seandainya ada teman-teman yang mau masuk ke TDA, gimana caranya? Download aja aplikasi di Play Store ya, gitu. TDA Passport. Gitu. Nah, nggak usah titip-titip ke siapa gitu. Saya kan ke Pak Wildan. Ini kan Metro kan. Enggak usah itu. Nggak perlu. Karena kita memang benar-benar terbuka gitu. Karena semangat tangan di atas tadi gitu. Dan tinggal mengisi data diri lengkap di situ. Nanti ada nomor adminnya TDA Garut sehingga nanti akan nge-link ke grup TDA di Garut sendiri gitu. Keren. Saya akan hari ini bismillah gabung. Siap. Tos dulu dong. Kita minum dulu. Alah, ini kopi Garut loh. Coba itu saya Garut. Alah, nice enggak? Mantap. Nah, kalau minum kopi Garut, teh Garut, temennya apa? Temannya Dodol piknik. Oke. Ini salah satu motivator juga dong. Yang punyanya, ownernya motivator. Legend. Legend. Dodol Garut kan dodol yang nikmat. Brother Go, terima kasih obrolannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada episode berikutnya yang saya pengen ada perubahan untuk Garut. Ya kan? Ya khususnya ekonomi dong. Dan mudah-mudahan kecepretan aja kita jadi bisnismen. Ya enggak? Iya. Kita mau ngopi-ngopi dulu, minum. Tapi harus tutup dulu. Oke, siap. Ya. Biar kompak. Mau habisin dodol dulu, mau ini dulu. Oke. Bentar ya. Sabar dong. Ternyata dodol ini legit. Ini ciri khas Garut. Kita tutup, brother. 3, 2, 1. Morning Good warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.